Turun dicek, tanya aja. Projo mana yang ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo, berapa? Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan ya pro Jokowi itu kan karena gampang dihafalkan aja. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Budi Ari bantah, Projo bukan akronim pro Jokowi. Ya terus apa? Logonya aja wajah Jokowi. Begitulah orang ini, mentang-mentang mau bergabung ke penguasa. Lagipun mau jadi apa orang ini? Jadi menteri kemarin nggak beres, namanya disebut-sebut dalam kasus judi online. Atau jangan-jangan ada sesuatu nih, karena junjungannya yang lama sudah nggak berkuasa lagi. Jadi otomatis orang ini harus cari orang yang bisa melindunginya. Ingat bro, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Hati-hati. Kalau kalian nggak mau muntah, mending nggak usah nonton video ini. Turun dicek, tanya aja. Projo mana yang ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo, berapa? Memang nggak ada. Cuma teman-teman media kan ya pro Jokowi itu kan karena gampang dihafalkan aja. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Diulti sama jejak digitalnya sendiri ya. Tapi gue nggak akan bahas mendalam tentang Projo ataupun si Budi Ari ini ya, terserah lah dia mau ngomong apa juga terserah. Dan kita nggak perlu heran ataupun marah karena praktek seperti ini udah banyak terjadi di negara kita. Gue jadi keinget peribahasa dari Afrika. If your dog start barking at you, it means someone else is feeding it. Menjijikan sih, cuman ya gimana, emang dipelihara kok. Loncat sana, loncat sini, jilat sana, jilat sini. Ngomongnya sih demi rakyat, demi kemajuan negara ini. Ya, padahal ya kalau nggak demi keuntungan pribadi, ya untuk keuntungan kelompoknya. Dan keuntungan di sini bukan hanya melulu soal materi ya, bisa juga soal keamanan. Contohnya majikan yang dulu udah nggak bisa lagi ngasih perlindungan ataupun ngasih keamanan, ya mau nggak mau harus nyari majikan yang baru. Ya meskipun harus jilat ludahnya sendiri ya nggak apa-apa lah. Tapi kayaknya anjing juga nggak seira itu ya. Keinginan Ketua Umum Pro Jokowi atau Projo Budi Ari bergabung dengan Partai Gerindra mempertegas diri tengah dalam masalah besar. Pengamat dari Citra Institute F. Riza menilai, keinginan kuat Budi Ari masuk ke dalam partai penguasa diperkirakan untuk mencari perlindungan saja. Sama saja bunuh diri jika bergabung dengan Gerindra. Karena secara tidak langsung dia mengakui personalnya sedang bermasalah akibat kasus judi online. Sedangkan patronnya Jokowi sudah mulai menurun drastis pengaruhnya di pemerintahan sekarang. Terlebih Budi Ari terbilang dalam posisi yang terancam setelah didepak keluar dari kabinet merah putih, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan politik. Karena dia terkena resapel dan organisasinya Projo turun drastis pengaruhnya pasca dirinya diresapel sebagai Menkop. Langkah Budi Ari bergabung ke Partai Gerindra ini langkah paling realistis namun sangat pragmatis. Hal itu malah memberikan dampak negatif bagi Partai Gerindra dan juga Presiden Prabowo. Realistis bagi Budi Ari dan Projo bergabung ke Gerindra, tetapi tidak secara pribadi Presiden dan Ketum Partai Gerindra, karena ketika mengiyakan Budi Ari dan Projo bergabung, nilai positifnya kecil dan malah menimbulkan polemik besar di publik. Ini pertimbangan Budi Ari yang lebih memilih masuk Gerindra daripada masuk PSI, pasti dalam banget. Budi Ari memilih Gerindra daripada PSI, ini pasti tentang atau menyangkut hidup matinya Budi Ari itu sendiri. Pertimbangan utama Budi Ari lebih memilih Gerindra daripada PSI, meskipun di belakang PSI jelas-jelas ada Jokowi. Jokowi yang terbukti bisa menghalalkan segala cara untuk melindungi anak buahnya, termasuk kemarin terbukti bisa merubah konstitusi lewat tangan iparnya. Menurut Budi Ari, PSI itu terlalu kecil, partai yang terlalu kecil untuk bisa melindungi hidup matinya Budi Ari. Termasuk Projo. Projo meskipun punya rencana akan ekspansi menjadi partai, Projo adalah organisasi yang terlalu kecil untuk bisa melindungi hidup matinya Budi Ari.
Yang paling masuk akal, yang bisa melindungi hidup dan matinya Budiari adalah Gerindra. Di samping Gerindra adalah salah satu partai terbesar di Indonesia, Gerindra adalah partainya penguasa, yaitu Prabowo. Kasus hukumnya Budiari itu termasuk serius loh. Budiari tersandung kasus judol. Anak buahnya Budiari semuanya sudah ketangkep, sudah diadili, dan hampir semuanya menyebut nama Budiari. Tinggal Budiari sendiri nih yang di luar. Meskipun namanya bolak-balik disebut oleh anak buahnya di pengadilan, Budiari masih tetap belum ditangkap. Masih belum ditangkap. Inilah alasan utama kenapa Budiari lebih memilih Gerindra daripada PSI atau Projo, organisasi yang notabene dia besarkan sendiri. Karena PSI dan Projo, dua organisasi kecil ini, masih belum kuat untuk bisa melindungi Budiari dari kasus hukumnya sendiri. Yang paling masuk akal ya Gerindra. Pinter juga ya Budiari cari sarang. Di samping Budiari di Gerindra bisa menjadi spion atau kaca dua arah, Budiari di Gerindra bisa mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum terbebas dari kasus hukumnya sendiri. Ini yang harusnya hati-hati Gerindra. Hey guys, beritanya keren ya, Mas Budi ketemu Projo. Kalian dengerin video ini kan? Projo mana ikut? Udah jelas Projo itu pro Jokowi. Kalau Projo nggak pro Jokowi bukan Projo berarti. Mas Budi. Jelas, Projo itu adalah pro Jokowi. Tapi sekarang berubah ketika Jokowi udah lengser. Dengar lagi. Memang nggak ada. Cuman teman-teman media kan dia pro Jokowi itu kan karena Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyat. Logo Projo akan kita rubah. Ganti logo Jokowi dan maknanya pun dirubah. Wow, udahlah Mas Budi. Kalau udah move on dari Jokowi, ya udah move on aja. Gak usah pakai bawa-bawa Sanskerta. Biar kelihatan keren. Tapi salah. Oke, kita akan buka kamus bahasa Sanskerta. Pro dalam bahasa Sanskerta itu tidak ada bahasa pro yang berdiri sendiri. Adanya pra. Pra itu adalah bentuk awalan. Jadi kalau mau yang dibilang mirip pro itu adalah pra. Juga tidak ada kata jo berdiri sendiri dalam bahasa Sanskerta klasik. Tapi ada kata ja yang berarti lahir atau dilahirkan. Praja itu artinya rakyat, bukan projo. Dalam bahasa Kawi, itu Jawa kuno ya, itu ada kata praja, pradia. Contoh di zaman Majapahit itu ada kata praja Majapahit. Jadi klaim bahwa projo artinya negeri, rakyat, benar kalau dasarnya dari bahasa Jawa kuno, bukan Sanskerta. Mak itu mikir gini, orang-orang kayak gini berbahaya, oportunis. Ada indikasi termul mulai gulung tikar nih guys. Jadi nih sekarang nih termul-termul udah mulai merapat nih deket-deketin Prabowo. Projo secara resmi mau masuk Gerindra. Emak mikir Prabowo jangan-jangan ketua termul sebelumnya. Kalian pasti tahu inilah oportunis sejati. Generasi muda jangan tiru hal-hal yang kayak gini. Ketika angin ke barat kalian ikut ke barat, ketika angin ke timur kalian ikut ke timur ya. Jadilah orang yang punya idealisme, jadilah orang yang punya prinsip. Walaupun dunia membencimu, paling tidak kamu masih memiliki harga diri dengan prinsip yang kau punyai.